Ya, Anda kembali di Halo Gambiran. Kita masih bersama dengan Dr. Syahrial, spesialis saraf dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri. Yang kita bahas juga masih mengenai stroke. Kita tadi sudah mengetahui banyak bagaimana atau apa stroke itu, kemudian penyebabnya apa saja. Nah, ini langsung saja saya ingin bertanya, Dok, penyakit stroke apakah bisa diobati atau dicegah? Gimana, Dok, ini, Dok? Ya, penyakit stroke ada pencegahannya ya. Pencegahannya bagaimana? Ya, pencegahannya kita mencegah jangan sampai kena faktor risiko stroke. Oke. Jadi faktor risiko stroke yang dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan itu harus kita ketahui betul. Lalu pencegahannya bagaimana? Ada dua jenis pencegahan stroke. Ada primary prevention stroke atau pencegahan stroke primer, dan secondary prevention stroke atau pencegahan stroke sekunder. Apa bedanya? Kalau primary prevention stroke atau pencegahan stroke primer itu ditujukan pada orang-orang yang punya faktor risiko stroke, tetapi belum pernah kena stroke. Jadi masih sehat, belum ada kena serang stroke sama sekali. Gitu tapi ya, dia Dok? punya faktor risiko stroke. Mungkin dia punya hipertensi, mungkin dia usia lanjut, mungkin dia merokok. Gitu. Sedangkan yang secondary prevention stroke adalah pencegahan stroke sekunder, yaitu pencegahan stroke yang ditujukan pada orang-orang yang sudah pernah mengalami serangan stroke pertama kali, jangan sampai kena serangan stroke yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan sampai kena serangan stroke berulang. Caranya bagaimana? Caranya sama saja sebenarnya, kendalikan faktor risiko. Kendalikan faktor risiko, baik dengan perubahan gaya hidup maupun dengan obat-obatan. Kalau primary prevention stroke mungkin tidak perlu dengan obat-obatan, karena dia belum pernah kena serangan stroke. Maka dia hanya mengendalikan gaya hidupnya saja. Tetapi kalau dengan pengendalian faktor risiko stroke dengan berubah gaya hidup, misalkan tidak tidur larut malam, hidup lebih santai, banyak olahraga, turunkan berat badan, turunkan gula darah, turunkan tekanan darah, dengan perubahan gaya hidup tidak bisa mencapai target yang diinginkan, maka harus dibantu dengan obat-obatan. Tensinya sudah sering berolahraga, sudah rekreasi, sudah tidak stresor ya, tuh tensinya masih tinggi ya, harus diberikan obat penurun tekanan darah. Gulanya masih sering tinggi, ya turunkan gulanya. Berat badannya nggak turun-turun, ya turunkan berat badannya dengan bantuan obatan, dengan obat-obatan juga ya. Sedangkan yang secondary prevention stroke biasanya sudah harus dibantu dengan obat-obatan. Baik. Nah, Dok, tadi dokter sempat menyebut bahwasanya turunkan berat badan. Apa benar, Dok, stroke dapat diobati dengan cara diet? Ya, jadi diet itu yang jelas untuk prevention stroke. Dan sifatnya bisa primer, bisa sekunder. Tapi pengobatan stroke khusus dengan diet itu bukan terapi utama. Itu terapi tambahan, penunjang, bukan terapi utamanya. Jadi memang bisa dengan pengobatan diet, tapi bukan terapi utama, itu terapi tambahan. Kalau kita berbicara tentang terapi nih, Dok, terapi apa saja, Dok, yang dilakukan kepada penderita stroke? Atau misalkan ini ada rehabilitasi stroke, itu seperti apa, Dok? Jadi terapi stroke itu kita bedakan fase-fasenya ya. Ada pre-hospital care, ada di dalam dan di rumah sakit ya. Penanganan di luar rumah sakit sebelum penderita itu dibawa ke rumah sakit itu mulai dari kegawatannya dulu. Misalkan kita menemui orang serangan stroke di tempat kerja kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara transportnya, itu penanganan pre-hospital. Jadi itu sangat menentukan sekali. Stroke semakin cepat penanganannya, maka prognosis atau tingkat kesembuhannya itu juga semakin besar. Terutama jam-jam pertama, kurang dari 4 jam pertama itu kalau dia merupakan stroke penyumbatan pembuluh darah di otak itu bisa sembuh sempurna itu sebenarnya kalau kurang dari 4 jam pertama. Sebenarnya ya. Sebenarnya dengan teknologi yang ada itu bisa sebenarnya. Tapi seringkali kita itu tidak menyadari
itu suatu serangan stroke. Setelah memberat, ya kan berlangsung lebih dari 24 jam. Setelah memberat beberapa jam kok tambah berat, akhirnya baru di rumah sakit. Nah, itu kemungkinan untuk sembuh sempurna juga menjadi berkurang dibanding kalau kurang dari 4 jam gitu. Baik. Lalu penanganan selama fase akut. Selama fase akut kita rawat inapkan, kita bantarkan di ruangan rawat inap itu untuk melewati fase akutnya dulu. Fase akut, apa yang dimaksud fase akut? Apabila pasien tersebut sudah melewati fase kritisnya. Ya. Jadi selama beberapa hari itu stroke itu bisa memperburuk keadaan penderita. Itu harus ditangani dulu. Setelah ibaratnya kalau kita membangun rumah, pondasinya harus baik dulu. Harus kuat, harus baik. Nah, kalau fondasinya sudah selesai, sudah bagus, rumah itu mau di tingkat 10 pun tidak apa-apa. Nah, penanganan dirawat inap di rumah sakit itu seperti itu. Kita bangun fondasi yang bagus dulu. Setelah itu di rumah dilanjutkan dengan fisioterapi. Itu fase setelah lewat fase akutnya. Nah, fisioterapi untuk stroke itu juga macam-macam. Banyak tergantung dari kelainan yang diderita penderita tersebut akibat stroke-nya. Apalagi gangguan bicara, ya kita lakukan speech therapy. Kalau dia gangguan kelemahan anggota gerak, ya kita berikan latihan exercise supaya tidak kontraktur, sendi-sendinya tidak kaku. Kita lakukan latihan ROM, range of movement, ya. Supaya dia tidak, seringkali orang kalau stroke itu kemudian menjadi kesedak, kalau makan atau minum itu kesedak. Ya, kita bikin latihan supaya tidak kesedak, nafasnya breathing exercise, banyak fisioterapi yang bisa kerjakan, ya. Jadi kalau dari penjelasan yang Dokter Syarial sampaikan itu dari gejala masing-masing gejala penanganannya pun juga berbeda ya Dok ya? Nah ini tahapan rehabilitasi sendiri apakah tahapannya juga berbeda Dok? Mungkin dari yang stroke ringan atau stroke infak dan stroke pendarahan Dok? Ya jelas penanganan fisioterapi pada penderita stroke tentu berbeda dari fase ke fase ya. Pada fase akut yang boleh dilakukan yang jelas pasif fisioterapi. Penderitanya tidak dilakukan manuver atau gerakan fisioterapi yang berbahaya. Pasif. Jadi petugas fisioterapi kita yang melakukan fisioterapis. Orangnya jangan disuruh, Bu, angkat tangan, turunkan, tekan, dorong, enggak boleh. Itu nanti setelah fase akutnya lewat, baru diberikan latihan-latihan yang sifatnya aktif fisioterapi. Kalau pasif fisioterapi tidak begitu. Ya, baik. Gitu. Jadi mungkin pengaruh-pengaruh berhasilnya rehabilitasi stroke atau penanganan stroke ini apa saja Dok yang mempengaruhinya? Jadi yang pertama dari stroke itu sendiri, ya, penyakit stroke itu sendiri. Lokasi dari stroke itu sangat penting sekali ya, untuk menentukan keberhasilan terapi. Terapi apa saja, bukan hanya fisioterapinya saja. Lokasi itu sangat penting. Apabila memang dia betul-betul tepat di area motoris, maka kelumpuhannya ya semakin berat. Tapi kalau dia letak kelainannya di sebelah, nyerempet-nyerempet sedikit dengan area motoris, ya mungkin kelemahannya mungkin cuma sedikit. Tidak sampai berat fatal, tidak bisa gerak, lumpuh sama sekali gitu, enggak. Dan itu yang lebih bisa optimalkan kembali, difungsikan kembali. Itu letak dari lokasi lesi. Yang kedua, kecepatan dari penanganannya itu mulai dari pre-hospital care sampai dalam rumah sakit. Kalau semakin cepat ya semakin baik. Saya katakan tadi dengan kemajuan teknologi kita bisa memperbaiki sembuh sempurna 4 jam, kurang dari 4 jam. Tapi jarang datang kurang dari 4 jam, itu jarang sekali. Betul sekali, lalu teknologi yang kita miliki, ketepatan diagnostik banyak di daerah-daerah ya, terutama di daerah yang terpencil, luar Jawa itu belum mempunyai pemeriksaan neuroimaging ya, atau CT scan kepala. Itu gold standard untuk diagnostik stroke. Bisa diketahui stroke apa bukan itu dari pemeriksaan neuroimaging tersebut ya, CT scan itu. Sedangkan kalau tidak punya itu, seringkali kita hanya meraba-raba itu stroke atau bukan, sehingga terapinya juga kurang tepat. Tapi kalau kita punya
CT scan ya bisa lebih cepat. Alhamdulillah di Gambiran kita sudah punya CT scan yang sangat bagus ya, sangat bagus. Bisa multi slice, sangat bagus lagi ya. Oke. Dan kita punya 24 jam UGD. Begitu dicurigai serangan stroke bisa dilakukan pemeriksaan neuroimaging atau CT scan pada saat itu juga. Jadi keterlambatan diagnostik stroke untuk di Rumah Sakit Gambiran bisa kita minimalkan ya, bisa minimalkan. Lalu obat-obatan yang kita miliki ya, obat-obatan yang kita miliki itu juga berpengaruh dengan keberhasilan terapi stroke, dan yang terakhir adalah fisioterapi itu. Baik, nah ini mengenai pencegahan maupun juga pengobatan penanganan bagi penderita stroke, Dok. Saat ini atau sampai sekarang ini yang memeriksakan atau langsung buru-buru merasa bahwasanya dia sudah terserang stroke terus kemudian memeriksakan diri ke RSUD Gambiran, sudah berapa banyak ini, Dok? Jadi gini, kalau serangan stroke itu cepat, fatal, maka orang itu akan segera datang. Oke. Misalkan serangan stroke, nyeri kepala muntah-muntah langsung tidak sadar, itu udah sampai 1 jam udah datang dia. Oke. Yang ringan-ringan ini justru yang lambat bisa sampai 3 hari. Baik. Itu baru datang, loh sudah 3 hari Bu, gitu. Oke, jadi lebih ke kesadaran penderita stroke itu sendiri ya, Dok ya? Karena masyarakat belum sepenuhnya memahami stroke. Betul. Ya. Baik, terima kasih Dokter Syarial. Nanti kita masih lanjut ke segmen selanjutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana karena Dialog Khusus akan segera kembali sesuai dengan jeda iklan nanti. Kita masih membahas tentang stroke bersama Dokter Syahrial, spesialis saraf mengenai stroke.